Bestian, pasar kenapa udah kemarin juga ke sini. Bab 3530 orang tua yang menjual manik-manik. Mendengar ini, Lin Yue sangat tidak senang dan berkata, "Mengapa kamu berbicara seperti ini?" Petugas itu memutar matanya, melirik ke arah Ye Chong, dan melanjutkan, "Melihat betapa miskinnya Anda, bukankah Anda membuang-buang waktu kami dengan datang ke sini? Lagi pula, orang lain tampaknya adalah orang-orang kaya generasi kedua." Petugas itu melihat bahwa Ye Chong sangat miskin, jadi dia memilih kesemek yang lembut ini. Lin Yue hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk Ye Chong. Di sebelahnya, Gao Xiang berdiri di sana, menyombongkan diri melihat pemandangan ini. Dia tersenyum dan membantu. "Meslin, jangan marah. Saya pikir petugasnya benar kali ini. Beberapa orang tidak mampu membeli pakaian di sini, bukan? Jika bukan karena tidak ada tiket untuk tempat tidur dan pesawat, mungkin beberapa orang tidak akan muncul di hadapanku dalam hidup ini." Saat dia berbicara, dia menatap Ye Chong. Chen Tai pun tersenyum dan berkata, "Benar. Haha, beberapa orang harus mengakui bahwa mereka miskin dan tidak berpura-pura berada di sini. Kalian terlalu banyak bicara, Hu Qian." Sebaliknya, memeluk bahunya dan memandang kerumunan seolah menyaksikan kegembiraan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong juga tidak marah. Dia sudah melihat terlalu banyak lalat seperti ini. Ia hanya berkata enteng, "Jangan berpikir bahwa memiliki sedikit uang adalah masalah besar. Masih banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Kekayaan yang sebenarnya tidak perlu diperlihatkan." Mendengar ini, Gao Xiang semakin tertawa. Lalu, dia terus mengejek, "Hahaha, pernyataan yang tidak tahu malu. Jadi, kamu kaya, tapi kamu tidak menunjukkannya. Aku tidak menyangka orang malang sepertimu begitu sombong." Petugas itu juga menyindir Ye Chong. Wajahnya penuh dengan penghinaan. "Melihatmu seperti ini, apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu kaya dan mampu membeli pakaian di toko kami?" Saat dia berbicara, manajer toko datang. "Apa yang terjadi? Mengapa berisik sekali?" tanya manajer toko. Dia mendengar suara petugas dan Gao Xiang, dan segera melangkah maju untuk menanyakan situasinya. Setelah memahami secara kasar apa yang terjadi, wajah manajer toko menjadi serius. Dia mengkritik petugas itu dan berkata, "Xiao Jiang, pelanggan adalah Tuhan. Bagaimana Anda bisa memperlakukan pelanggan kami seperti ini?" Petugas itu tampak tidak yakin. "Cepat dan minta maaf kepada pelanggan," kata manajer toko dengan serius. Petugas itu mendengus dingin, tapi setelah beberapa detik, dia masih harus menyerah. Meskipun dia merasa tidak puas, di bawah wewenang manajer toko, dia harus meminta maaf. Maaf. Jelas sekali, permintaan maafnya tidak tulus, juga tidak ditujukan kepada Ye Chong, dengan nada sarkastik di nadanya. Melihat ini,
Gao Xiang mencibir dan berkata, "Manajer toko, sudah kubilang, kamu tidak perlu meminta maaf padanya. Orang malang seperti ini tidak mampu membeli pakaian di sini, dan dia tidak bisa menjadi pelangganmu." Saat itu, seorang lelaki tua berpakaian aneh masuk ke dalam toko. Orang tua itu mengenakan kulit binatang, dan pakaiannya berlumuran lumpur dan minyak. Dia tampak seperti seorang pemburu atau pengumpul di pegunungan. Di hari yang panas ini, lelaki tua itu mengenakan pakaian yang sangat tebal sehingga membuatnya terlihat kepanasan. Begitu lelaki tua aneh itu muncul, semua orang memandangnya. Mata lelaki tua itu melirik ke sekeliling toko, dan akhirnya berhenti di Qiu Xiaoswei dan mobil pickup lainnya. Aku melihatnya berjalan perlahan. Kemudian, lelaki tua itu mengeluarkan bungkusan lusuh di tangannya. Ada senyuman yang sulit dipahami di wajahnya. Di bawah tatapan penasaran semua orang, lelaki tua itu perlahan membuka bungkusnya dan mengeluarkan manik yang mempesona. Ini bukan mutiara biasa, tapi bola gunung legendaris yang tertutup salju. Ia bersinar terang di bawah cahaya, berwarna-warni, dan 10 kali lebih indah dari mutiara biasa. Beberapa gadis, termasuk Qiu Xiaoswei, Hu Qianqian dan Lin Yue, tertarik dengan bola ini. Mata mereka melebar, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan dan cinta mereka. "Cantik, apakah kamu ingin membeli manik-manikku? Aku benar-benar mendapatkannya dari Zhu Feng, dan dijamin asli. Ini sangat bagus. Dia juga orang yang telah melihat dunia, dan sekilas dia dapat melihat bahwa mutiara ini bernilai banyak uang." Ketika Gao Xiang melihat adegan ini, dia memutar matanya dan segera ingin mengambil kesempatan untuk pamer di depan Qiu Xiaoswei. "Baiklah, Xiaoswei. Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu satu," kata Gao Xiang bangga, mencoba memamerkan kekayaannya. Sambil berbicara, dia juga menatap Ye Chong. Ye Chong mengabaikan Gao Xiang sama sekali. Gao Xiang bertanya lagi, "Pak Tua, berapa biayanya?" Orang tua itu menyeringai, wajahnya penuh kerutan, lalu mengutip harganya, 20 juta per potong. Senyuman Gao Xiang tiba-tiba membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka manik ini begitu mahal, jauh melebihi ekspektasinya. "Berapa?" Gao Xiang bertanya dengan kaget. 20 juta, harga ini sudah sangat murah. Meskipun Gao Xiang adalah generasi kedua yang kaya, dia tidak mampu membeli 20 juta sekaligus. Dia mundur selangkah karena malu, tidak berani menyebutkan soal memberikannya. Qiu Xiaoswei dan yang lainnya juga memperhatikan kesulitan Gao Xiang dan tidak mengatakan apapun. Lin Yue berkata dengan marah, "Haha, aku benar-benar mengira aku kaya. Mengapa aku tidak bisa membeli mutiara sekarang?" Gao Xiang menjadi marah tapi tidak bisa membantah. Saat ini, dia melampiaskan amarahnya ke kepala Ye Chong lagi. "Kenapa kamu tertawa? Kasihan.
Bukannya aku tidak mampu membelinya. Hanya saja menurutku itu tidak sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Bahkan jika aku tidak mampu membelinya, itu masih 100 kali lebih baik darimu. Beraninya kamu menertawakanku, kata Gao Xiang. Faktanya, Ye Chong tidak tersenyum sama sekali. Apakah kamu pikir kamu 100 kali lebih baik dariku? Ye Chong bertanya dengan alis terangkat, seolah-olah semua orang menyingkir dan aku akan mulai berpura-pura lagi. Gao Xiang mencibir dan berkata, "Apa, kamu masih ingin tegar? Belilah jika kamu bisa. Jika kamu bisa membelinya, aku akan berlutut di sini dan memanggilmu ayah hari ini." Petugas itu juga mencibir dan berkata, "Nah, kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu ingin membelinya sebagai hadiah untuk seorang gadis? Apakah kamu bercanda? Ini adalah sesuatu yang mampu kamu berikan sebagai hadiah." Ye Chong tidak membantah, hanya mengangkat bahu dan menatap lelaki tua itu. "Manik ini sangat indah. Aku menginginkannya." "Apa?" Semua orang memandang Ye Chong dengan kaget. Mereka tidak menyangka Ye Chong akan mengatakan untuk membeli bola yang sangat mahal ini. Bahkan orang tua itu tidak menduganya. Gao Xiang tidak percaya. Dia menertawakan Ye Chong dan berkata, "Nak, berhentilah bercanda. Kamu mendengarnya dengan jelas. Itu 20 juta, bukan 2.000 yuan. Tahukah kamu berapa 20 juta itu? Pernahkah kamu melihat yang seperti ini? Berapa harganya?" Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan Gao Xiang dan berkata kepada orang tua itu, "Aku menginginkannya." Orang tua itu sangat gembira. Dia menyerahkan manik-manik itu kepada Ye Chong, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Adikku benar-benar cerdas. Akan sangat terhormat memberikan ini kepada pacarmu." Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Ini bukan untuk pacarku. Apakah kamu membelinya sebagai hadiah untuk teman?" Orang tua itu melirik ke arah Qiu Xiaosui dengan tatapan matanya yang mengatakan, "Aku tahu segalanya." Bersambung.